Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergandengan dengan seluruh warga Siding. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, pelubis kentul baris, salam SDGs desa. Pagi ini kembali kita akan mendapatkan inspirasi, mendapatkan tips bagaimana menyelesaikan agenda pendataan SDGs desa. Untuk pagi ini kita akan bersama-sama dengan teman-teman dari Wonogiri yang sudah selesai 100% untuk pendataan SDGs desa dan sudah selesai upload 100%. Kalau tidak salah seperti itu yang sempat saya terima. Artinya dengan segala kekurangan, dengan segala permasalahan dari sistem, mungkin dari kesulitan melakukan update dan seterusnya, ternyata beberapa kabupaten sudah mampu menyelesaikan. Dan Kabupaten Wonogiri menurut saya datanya cukup besar, sehingga ini menarik untuk kita dengarkan berbagi ceritanya. Tapi seperti biasa sebelum kita mendengarkan dari tamu, kita akan mendengarkan dulu progress report. Jadi kalau teman-teman ini daily report, maka di sarapan SDGs ini sepertinya masih harus selalu ada progress report Pusdatin, karena Pusdatin banyak mendapatkan perhatian. Saya tidak mengatakan sorotan, tapi banyak mendapatkan perhatian karena antara orang yang mungkin membenci dan mencinta itu bedanya tipis, karena dua-duanya pasti memperhatikan kan gitu. kalau nggak benci, nggak cinta, berarti dia nggak memperhatikan. Jadi kita harus berterima kasih kalau ada yang kemudian banyak mempertanyakan, artinya dia perhatian sama kita. Oke, Pak Kapus, Gus Ivan, monggo silakan update reportnya seperti apa ini dengan berbagai pertanyaan di klub sarapan SDGs kita yang sudah 12 klub. Ini saya masih melihat banyak yang mempertanyakan, jadi satu belum selesai terjawab, ditanya yang BUMDes belum selesai terjawab, ada yang menanyakan lagi stunting belum. Jadi menarik juga ini, kayaknya memang semua lagi penuh perhatian ini ke kampus kita. Silakan Pak Kapus. Terima kasih Gus Koco. Kerabat desa sekalian, para kepala desa, Pak Sekdes, juga yang banyak di sini tenaga pendamping profesional. Jadi pada pagi hari ini, Gus Koco, kerabat desa, itu posisi data yang masuk di upload di SDGs desa itu untuk data desa 40.495 desa. Ya.
atau 54% dari desa. Untuk RT kita ketahui ini data baru ya. Itu 430.793 ya. Untuk keluarga 26.945.638 keluarga. Ini sudah 87%. Artinya data yang mungkin kesimpulannya relatif tidak bergerak ya. Itu data keluarga karena sudah di atas 84%. Artinya satu standar deviasi atas itu ya. Kemudian untuk data warga itu yang terkumpul pada pagi hari ini 79.315.130 warga desa ya, atau 67%. Nah, kita mengetahui masih ada desa-desa yang dalam proses upload data ya, karena sudah siap di kuesioner hard copy ya. Kemudian sekarang sedang proses upload data. Nanti kami sampaikan berikutnya. Kemudian berikutnya yang BUMDes. BUMDes yang masuk memang 5.075 BUMDes, 412 BUMDes bersama, serta 47 BUMDes bersama Lembaga Keuangan Desa LKD. Ini yang dari UPK PNPM beralih ke BUMDes bersama ya. Jadi pada hari Senin pagi ya, itu juknis untuk pengalihan UPK PNPM ke BUMDes bersama ya, itu sudah mendekati akhir. Jadi nanti kita tunggu dari Biro Hukum bentuknya apa nanti produk hukumnya gitu. Kemudian pada dasarnya aplikasi atau pendaftaran BUMDes itu sudah beres aplikasinya. Jadi tadi pagi jam 4 kami cek terus. Jadi harusnya nanti pada pagi hari ini sudah dibuka kembali ya. Jadi untuk melakukan itu. Perbedaannya begini. Jadi kenapa harus dibuat perbaikan? Karena ternyata untuk nama pun ya, itu masih ada perlu saling telepon dengan pengurus BUMDes dari Kementerian Desa. Karena ada yang tidak setuju dengan nama yang bagian belakangnya desa dan sebagainya gitu. Jadi ada yang misalnya nama desanya Ciapus gitu. Nama BUMDesnya Ciapus Bercahaya gitu. Jadi tidak mau nama BUMDesnya Bercahaya Ciapus gitu. Jadi itu hal-hal yang saling dikomunikasikan antara Kementerian Desa, kepala desa dan pengurus BUMDes gitu. Kemudian mungkin ini Gus Koco, kerabat desa terutama tenaga pendamping profesional sepertinya perlu lebih sering juga melihat daily report terutama pada menu info ya. Kenapa perlu seperti itu? Karena sepertinya pada hari-hari ini ya akan sangat banyak informasi-informasi baru ya yang disampaikan melalui menu info ya. Misalnya contohnya dan HP atau device itu berpengaruh terhadap jumlah info yang bisa muncul ya. Jadi kami sudah cek ada HP yang bisa memunculkan seluruh info, tapi ada juga HP yang memunculkan info pada halaman tersebut. Jadi perlu segera dibaca, kalau ada lampiran perlu segera di-download, jadi nanti pas dibutuhkan sudah ada. Misalnya pada ini kalau kita lihat 12 Juni ada info, 13 Juni ada info lagi, 14 Juni jadi ada info, 15 Juni bahkan 2 info. Semua informasi itu yang dianggap penting untuk diketahui oleh tenaga pendamping profesional maupun untuk disebarluaskan ke desa-desanya. Misalnya kalau infonya kepada kepala desa, kemudian kepada sekdes pendamping profesional, berarti perlu disampaikan kepada kepala desa. Kalau infonya hanya kepada tenaga pendamping profesional, berarti untuk internal pendamping. Jadi contohnya Pak
direktur yang mengurusi desa wisata yang kemarin diangkat menjadi Direktur Jenderal Desa, Pembangunan Desa dan Pedesaan, Pak Sugito, itu sudah mengirim pedoman desa wisata. Ya, pedoman desa wisata ini permintaan dari pendamping melalui WA kepada Sapa Desa, gitu. Kemudian direspon oleh Dirjen PDP, ya seperti itu. Kemudian kami sampaikan juga bahwa sesuai yang disampaikan minggu lalu. Yang pertama, sudah ada pembicaraan penyusunan draft Permen Desa untuk prioritas penggunaan dana desa 2022. Ya. Yang di situ salah satu hal yang penting itu bahwa RKP desa ya, itu disediakan ya, draftnya RKP disediakan di web Kementerian Desa untuk 2022 untuk setiap desa. Ya, jadi bagaimana itu tersusun? Tersusunnya adalah dari olahan data dan rekomendasi kegiatan data SDGs desa. Jadi di dalam rancangan Permendes demikian. Tentu saja seperti biasa, semua itu pada akhirnya keputusannya tergantung desa. Jadi ini pendekatan, kalau istilah di pemerintahan, pendekatan teknokratis, meskipun tetap saja pendekatan demokratisnya ada di musyawarah desa. Dan RKP desa, terutama yang bersumber dari dana desa itu harus dimusdeskan. Jadi tidak bisa disusun dua kamar antara pemerintah desa dan BPD, tapi harus dimusdeskan. Kemudian untuk penginputan data Android masih tetap bisa dilakukan karena API SDGs desa itu sebetulnya tidak pernah ditutup. Cuman memang yang masuk jauh lebih banyak. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kuesioner hard copy yang sudah banyak terkumpul itu sudah dikanalisasi dengan dashboard SDGs Kemendesa Go.id. Ini pengisian data melalui web yang terkoneksi internet. Kemudian untuk kebutuhan data, ya ini tim di Pusdatin ditambah lagi untuk melayani kebutuhan data. Itu tujuannya semata-mata supaya inputnya lebih lancar. Jadi kebutuhan data akan disampaikan oleh tim, meskipun tim teknis yang lain itu sedang berproses finishing untuk menyusun draft RKP, draft rencana aksi SDGs yang tersusun elektronik sehingga nanti tinggal di-download desa. Kemudian penambahan input user saat ini 1,1 juta itu sedang ditransfer sedang saling berkomunikasi ke web yang baru. Jadi sudah dijalankan sejak hari Minggu ya. Kemudian hari Senin ternyata masih berlangsung itu proses sinkronisasi itu. Proses sinkronisasi itu ibaratnya seperti data kalau kita masuk daily report, setiap kali kita bisa masuk daily report, username passwordnya pasti bisa kita gunakan di Monef Dana Desa. Ini juga sama. Jadi ada banyak pertanyaan, username passwordnya sama, masih seperti semula. Ya, justru itu yang sedang disinkronkan. Sinkronisasi data username dan password daily report itu sekitar 34.000 username. Username dari SDGs Desa itu 1,1 juta. Jadi ternyata hal itu berpengaruh untuk sinkronisasi, membutuhkan waktu. Perkiraan dari hasil Minggu sampai Senin mestinya hari ini sudah selesai sehingga besok bisa digunakan. Kemudian pertanyaan mengenai sertifikat, ya. Jadi yang sudah meng-email ke sdgsdesa@kemendesa.go.id itu aman. Jadi ada tim lagi yang memang merekod ya, seluruh berita acara tersebut ya. Karena basis dari penyelesaian pendataan itu berita acara. Dan setelah ada berita acara baru desanya itu nanti boleh menggunakan atau bisa menggunakan datanya, analisisnya untuk RKP desa. Sehingga sertifikat yang sudah
dicetak dan di print ya, itu akan dikirim masing-masing ke tiap kabupaten ya. Nanti tenaga ahli atau pendamping kabupaten yang bisa mengirimkan langsung bersama-sama pendamping desa dan lokal desa ke desa. Kenapa dipilih kabupaten? Itu karena pada tahun lalu ketika pengiriman pengiriman sertifikat pendataan BLT dana desa yang tepat waktu sebelum Lebaran tahun lalu, itu ternyata yang paling efektif dan efisien itu melalui kabupaten. Ketika melalui provinsi ada kabupaten yang lintas pulau sehingga harus dikirim lebih lanjut lagi, lebih lama lagi. Tapi begitu kabupaten ada yang memang sulit sampai ke desa, sampai perlu waktu lebih dari sehari semalam begitu. Tapi tetap jauh lebih mudah daripada di provinsi. Kiranya begitu, Gus Koco. Mungkin yang menarik dari Wonogiri ini, kalau masuk laporan di Kementerian Desa ini adalah kabupaten ketiga yang bisa menyelesaikan sampai level kabupaten. Dan arti pentingnya menyelesaikan sampai level kabupaten itu artinya adalah kabupaten bisa menggunakan untuk sepenuhnya perencanaan dan kemudian nanti implementasi pembangunan yang sudah tidak lagi mengira-ngira, bukan kira-kira lagi, tapi sudah tepat pemanfaat, ya, tepat pemanfaat, bahkan pemanfaat sampai level keluarga dan level desa. Jadi ibaratnya kalau kita bisa menganalisis dan nanti dalam sarapan SDGs desa, di samping analisis yang otomatis, kami akan sampaikan apa makna hasil analisis itu untuk melihat keinginan warga, kebutuhan warga saat ini seperti apa. Itu modal besarnya kita untuk membangun desa. Jadi kita tahun ini persis kita mengetahui kebutuhan warga desa, ya, yang tidak seperti biasa kalau jumlahnya banyak itu sangat sulit untuk dibantah gitu ya. Jadi di Wonogiri jumlahnya sampai 800.000 warga desa. Meskipun 1-2 orang mungkin mengisinya bisa saja sengaja menyalah-nyalahkan gitu, tapi dengan jumlah 800.000 lebih pasti yang benar lebih banyak gitu. Jadi itu sebabnya akurasinya menjadi sangat tinggi. Dan Gus Menteri akan kick off akan memulai tidak lagi menyampaikan data SDGs desa level desa ya dan level kecamatan karena itu sudah berlangsung. Jadi di Jombang, di kemarin Bojonegoro, kemudian di Lumajang, di Sidoarjo, di Sumedang ya itu sudah sampai ke level kecamatan. Dan kita mulai bergerak, Gus Menteri akan menyampaikan ke level kabupaten, ya. Dan itu akan sangat berguna bagi lebih banyak pihak. Dan mulai pada tahap konsolidasi data. Apa yang dimaksud dengan konsolidasi data adalah jika berbagai pihak membutuhkan data dari level desa, ya, maka desa itu nanti akan disampaikan Gus Menteri yang diberikan data dari SDGs desa. Konsolidasi artinya kalau data desanya itu dianggap tidak tepat, maka akan diperbaiki sehingga muncul data yang tepat. Tapi dari pihak luar, itu apapun permintaannya dengan data itu, kalau datanya tepat ya pihak luar yang akan menyesuaikan. Jadi model integrasi datanya itu akan dimulai secara sosiologis sebagai konsolidasi data. Begitu Gus Koco, kerabat desa. Ini Gus Satya dan kawan-kawan sudah siap ini untuk menyampaikan triknya. Kita tahu mencapai satu kabupaten itu bukan hal yang mudah begitu ya. Itu pasti perlu usaha dan kerjasama yang ekstra itu, apalagi untuk level 800.000 warga gitu ya. Di tempat lain ada yang sudah 1.100.000 kurang 48.000 warga ya, baru bisa full sedesa, sekabupaten ya. Begitu Gus Koco, kerabat desa.
Terima kasih. Oke, terima kasih. Informasi luar biasa tentang usernya sampai 1,1 juta, kemudian untuk daily report ada user sampai 34.000 dan seterusnya. Yang menarik data keluarga udah 87%. Ini artinya kalau kemudian kita memetakan kondisi keluarga pedesaan di Indonesia sebenarnya sudah cukup untuk menyampaikan potretnya seperti apa, kira-kira mungkin seperti itu. Kita ke Wonogiri, siapa nih yang akan menyampaikan? Selamat pagi Mas Koco. Ya, monggo. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Bahagia sekali bisa kumpul dengan kawan-kawan semua, pimpinan dari kepala desa, pendamping desa se-Nusantara, se-Indonesia. Hari ini, terima kasih diberi kesempatan bagi kami, Pak Ivan dan Mas Koco. Senior saya ini diundip. Bangga, lanjut. Ya. Mohon maaf ini kepala dinas kami mendadak tidak bisa rawuh sehingga kami diminta untuk dititipin pesan begitu untuk beberapa hal nanti kami akan coba sampaikan. Ya, pertama-tama kami harus terima kasih dulu ini kepada semua pokja desa, enumerator, admin desa, teman-teman muda desa, ketua RT, pendamping desa, pendamping lokal desa, kemudian Pak Camat sampai di dinas, karena tanpa kerjasama yang luar biasa ini tidak mungkin kami berhadapan dengan Ibu Bapak semua di TV Desa kali ini atau di Sarapan SDGs pagi ini. Mungkin kami sudah siapkan paparan, Mas Koco, apa boleh kami share screen? Monggo, silakan. Supaya ada sedikit gambaran dulu tentang, kelihatan ya? Iya. Wonogiri itu di Tenggara, Jawa Tengah. Kami ada 251 desa di 25 kecamatan, ada 54 PLD, 60-an PLD begitu, 54 PD dan 6 TA. Jadi komposisinya demikian untuk di Wonogiri. Kemudian ini sebetulnya yang membuat kenapa Wonogiri itu bisa berjalan baik begitu. Sebetulnya bukan hanya SDG saja, nanti kami akan tunjukkan. Jadi kabupaten kami ini mempunyai komitmen bersama, atau kalau bahasa Jawanya itu sesanti, yang namanya Punya Wiji Sesarengan Bangun Wonogiri. Mari bersama, atau bahasa Indonesia itu mari bersama-sama menjadi satu. Mari bersatu bebarengan membangun Wonogiri. Jadi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah termasuk pihak ketiga, termasuk kami pendamping TPP, itu punya komitmen bersama. Siapapun, apapun posisinya, ketika masuk di Wonogiri maka harus punya semangat yang sama untuk sesarengan bangun Wonogiri. Ini yang dianu oleh Bupati kami, Pak Joko Sutopo. Nah, komitmen bersama ini kemudian menjadi satu bagian penting, karena ketika komitmennya sudah satu, bahwa warga desa itu ya garapan bersama atau subjek pembangunan yang sama dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat itu kan sebetulnya subjek pembangunannya sama, warga desa. Sehingga ketika kabupaten atau dari pemerintah pusat bicara apapun di Wonogiri, insya Allah tidak terlalu ada masalah. Nah, komitmen bersama ini kemudian melahirkan satu kolaborasi yang bagus antar OPD. Kami bersyukur punya bupati yang luar biasa, yang cukup dekat dengan, sangat dekat dengan pemerintah desa, OPD yang sangat tanggap dan memberikan kami ruang untuk
berkolaborasi, berinovasi, sehingga memunculkan satu prestasi yang cukup baik. Ini menurut kami pada bulan Mei, Kabupaten Wonogiri bisa mencairkan dana desa itu sampai tahap 2. Jadi 100%, 251 desa itu pada tanggal 3 Mei itu semua sudah cair di semua desa. Sehingga dampaknya BLT juga lancar. Yang disampaikan Pak Menteri pada saat menjelang Lebaran kurang 2 hari BLT harus segera dimanfaatkan atau segera disalurkan, itu di kami sudah salur pada bulan ke-5. Jadi BLT 5 dan hari ini sudah selesai kami penyaluran untuk BLT tahap 6. Nah, ini kami harus sampaikan di depan. Kenapa? Karena ya di Wonogiri begini, karena karena punya satu komitmen bersama, ini yang melahirkan ada kolaborasi, ada inovasi, sehingga memunculkan prestasi yang luar biasa. Nah, masuk kembali ke SDGs. Kenapa kami bisa cepat selesai? Karena kenapa Wonogiri bisa lebih cepat? Karena kami memang duluan startnya. Kami melangkah lebih dulu. Pendataan kami dimulai sejak tanggal 8 Maret. Jadi surat itu muncul 9 Maret begitu. Kami sudah mulai proses itu tanggal 8 Maret. Surat dari Sekda kami muncul tanggal 9 Maret, ini kalau tertulis di sini. Itu pun proses pendataan kalau dari kementerian minta tanggal 31, di Sekda kami paling lambatnya tanggal 17 Mei. Jadi ini yang agak maju. Nah, ini yang membuat kami relatif lebih cepat. Ini sekali lagi, dan ditambah sinergi yang luar biasa antara pemerintah kabupaten, kecamatan, pendamping, dan Pokja. Ini kemudian kami akan coba jabarkan sebelum surat ini muncul, tentunya seperti biasa, ketika ada kebijakan dari kementerian, tim kami, tim TA, dan kami bersyukur karena kami tergabung dalam super tim kalau di Wonogiri ini, tim TA-nya, kami diskusikan gitu. Ini SDGs desa ini apa sih maksudnya? Sebetulnya SDGs desa itu kan mulai muncul akhir tahun kemarin atau pertengahan tahun kemarin, kata-kata wacana tentang SDGs desa. Nah, kami coba rumuskan sebetulnya. Kami coba rumuskan, waktu itu bahan tayang dari kementerian belum ada, dari teman-teman provinsi belum ada. Kami coba rumuskan sebetulnya kata kuncinya apa? Kata kunci dari SDGs desa. Sehingga dalam tanda kutip, jualan kami ke desa, untuk meyakinkan ke desa, untuk menerjemahkan kementerian, ini relatif mudah diterima. Nah, kami menemukan kata kuncinya yaitu kedaulatan data desa. Dari desa, oleh desa, untuk desa adalah prinsip pemutakhiran data IDM berbasis SDGs. Ini kan yang disampaikan oleh Pak Menteri. Kami coba rangkum itu, ini kata kuncinya sebetulnya, kalau dibuat satu garis bawah, ini namanya kedaulatan data desa. Bagaimana desa bisa berdaulat atas datanya sendiri. Selama ini, desa banyak diminta pendataan oleh banyak pihak, tapi datanya belum tentu kembali ke desa. Kalaupun kembali ke desa, belum tentu dimanfaatkan oleh desa. Kami apresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Desa melalui sid.kemendesa.go.id, walaupun sekarang sekarang tidak bisa diakses. Nah, itu sebetulnya bahan kami untuk advokasi kepada desa melalui OPD, melalui Bapeda, melalui pemerintah kabupaten. Nah, ini yang kami tayangkan waktu itu. Yang kami tayangkan pada saat sosialisasi. Jadi sosialisasi kami ini kami awali ya tentunya biasalah lewat teman-teman pendamping desa dan pendamping lokal desa, menyamakan persepsi. Apa itu kedaulatan data desa? Apa itu SDGs? Bagaimana teknisnya? Apa yang harus dicapai dalam waktu tertentu dan seterusnya. Kemudian kami turun. Tim TA turun. Kami berbagi, tidak hanya meminta menyuruh kepada PD dan BLT, tapi kami juga ikut turun dalam proses sosialisasi. TA 6 ini meskipun kami didapuk untuk menjadi BIC, tapi di dalam prosesnya sosialisasi ya 6/6 ini kita berbagi. Karena kami ada 25 kecamatan sehingga kalau harus serentak ya harus berbagi demikian. Nah, sosialisasi ini kemudian tidak hanya bicara tentang teknis tapi juga bicara tentang apa itu kedaulatan data desa. Ini yang paling penting dan menurut kami ini yang membuat pemerintah desa ini yakin dan
semakin kuat keyakinannya kenapa harus melakukan pendataan, kenapa harus melakukan penganggaran. Rata-rata di Wonogiri penganggaran itu antara 20 sampai 40-an juta. Nah, padahal kami sudah berproses untuk pencairan tahap 1 waktu itu, bulan Maret. Tapi melalui proses yang cukup sederhana begitu, karena yakin kepala desa, sosialisasi ini kami selalu minta pendamping desa hadirkan kepala desa, sehingga karena kuasa pengguna anggaran, beliau adalah berkuasa pengguna anggaran, maka yakin, yang penting kepala desa yakin bahwa ini harus bisa berjalan, mau menganggarkan, saya kira Sekdes dan perangkat desa serta Pokja yang lain tidak ada masalah. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian tidak hanya melalui ini saja, kami punya platform media sosial sebetulnya, @P3MD Wonogiri. Followernya tidak banyak, tapi gaungnya cukup besar. Karena setiap apa yang kami post begitu, konten yang kami buat dan dianggap menarik oleh media mainstream, selalu kemudian diambil oleh Solo Pos misalnya. Setiap kami membuat unggahan begitu, jadi malah kami terus terang agak jarang itu nge-repost dari konten Kementerian Desa. Tapi kami bikin post yang kira-kira memang kontekstual dengan apa yang terjadi di Wonogiri. Nah, setiap kami post di @P3MD Wonogiri di Instagram kami, itu kemudian besoknya biasanya wartawan sudah datang ke kantor. Mas, bisa wawancara untuk ini enggak? Bisa ngobrol soal ini enggak? Minta data ini enggak? Dan seterusnya. Sehingga per hari ini sudah 3 kali dimuat dan cukup panjang begitu tentang SDGs desa melalui Solo Pos. Solo Pos ini koran terbesar di Solo Raya untuk konsumsi Wonogiri, maka ini cukup strategis. Nah, ini kira-kira media untuk sosialisasi. Media sosialisasi kami tidak hanya melalui sosialisasi biasa, tapi kita yakini bahwa pendataan SDGs ini kan bukan hanya kerjanya pemerintah desa, bukan hanya kerjanya pemerintah kecamatan, bukan hanya kerjanya pendamping desa, tetapi juga kerja-kerja bersama, termasuk kerjanya warga desa. Ya, ini yang kami coba mainkan melalui media mainstream. Kemudian RKTL yang kami sosialisasikan itu bagian dari kesepakatan bersama. Kami coba buatkan satu RKTL di tingkat kabupaten. Sekali lagi, sesuai surat Sekda, itu tanggal 17 Mei, bukan 31 Mei. Nah, ini yang kenapa akhirnya di Wonogiri relatif bisa lebih cepat. Penyusunan SK, kemudian pengajuan username dan password, penyiapan data awal, dan seterusnya. Kami coba sebelum Lebaran itu sudah harus tuntas lah prosesnya. Itu kan estimasi awal atau gambaran awal, perkiraan awal, ketika kita bicara bahwa tidak ada gangguan pada atau proses input ini berjalan dengan lancar, begitu. Servernya lah, sistemnya, sehingga 17 Mei itu bayangan kami itu pasti bisa selesai secara online untuk semua desa. Tapi dalam kenyataannya memang ada sedikit trouble begitu di server SDGs. Ini proses pendataan yang dilakukan. Yang menarik, Pak Ivan, Mas Koco, yang menarik itu di SDGs itu ada faktor ikutan yang menurut kami ini menarik. Jadi bukan hanya soal data yang terkumpul, bukan hanya soal bagaimana desa daulat atas datanya, tetapi ini yang menarik. Kolaborasi antara teman-teman muda di desa, pemuda desa, dengan pemerintah desa. Nah, saya kira ini cukup baik dan kami lihat di Wonogiri berjalan cukup baik. Kami punya teman-teman yang tergabung di dalam IMAPRES, Ikatan Mahasiswa Berprestasi. Begitu. Jadi teman-teman ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah kabupaten, tetapi mereka juga peduli dan backup membantu, sehingga mereka bantu kami juga di dalam proses pendataan di desa, pendampingan di desa dalam beberapa hal. Jadi kami punya semacam, Kabupaten Wonogiri itu punya semacam pasukan bayangan begitu yang akhirnya kami lihat cukup baik, akhirnya diakomodir karena harus menggunakan Android begitu, sehingga proses pendataan ini mau tidak mau harus melibatkan teman-teman muda. Nah, ketemu nih pemuda desa dengan pemerintah desa. Nah, proses pendataan kemudian berjalan sepanjang bulan puasa. Kemudian kami tidak berhenti di situ saja. Kami kemudian, ya ini ilmu manajemen lah, mungkin yang sederhana kan,
POAC gitu. POAC itu C-nya controlling. Nah, di dalam proses pendataan SDGs ini yang agak minim memang mekanisme kontrolnya, manajemen kontrolnya. Sejauh mana desa ini sudah melakukan input. Kita waktu itu hanya tergantung pada dashboard. Nah, kemudian kami coba melakukan proses service training pada teman-teman pendamping desa dan pendamping lokal desa. Waktu itu kami buatkan rakor, semacam rakor tapi di tingkat distrik, karena kami ada 25, kami bagi 5-5-5 gitu, dan ini sudah menjadi kebiasaan bagi kami di Wonogiri. Nah, proses ini yang kemudian kami lakukan. Bagaimana sih supaya teman-teman PD, BLD itu bisa melakukan kontrol terhadap proses input di masing-masing desa. Bagaimana PD dan BLD juga bisa melakukan transfer ilmunya kepada Pokja Desa, sehingga Pokja Desa, admin desa bisa melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh enumeratornya. Oh, kita sudah sampai di mana, sejauh mana, dan sebagainya. Nah, ini yang kami lakukan. Ada beberapa langkah, dan ini yang berjalan, sehingga harian pun kami punya waktu itu sebelum dashboardnya susah diakses, itu kami rutin harian tuh kami punya progres harian gitu, di tiap desa. Yang ini dilakukan oleh teman-teman PD dan BLD. Nah, kemudian menjelang, nah ini ada reminder surat kedua dari Sekda. Jadi Sekda itu yang pertama bicara tentang batas waktunya 17 Mei, kemudian proses pendataan SDGs itu apa dan seterusnya, itu yang pertama. Yang kedua ini adalah mengingatkan kembali pada desa. Jadi per tanggal 10 Mei, seminggu sebelum batas akhirnya kalau di kami 17 Mei, ini kemudian muncul surat, termasuk ada progres inputnya. Ini progres inputnya per desa. Nah, ini yang kemudian memacu kembali pada semua desa untuk bergerak kembali tentang pendataan. Nah, soal surat ini kami terima kasih sekali kepada Kepala Dinas dan teman-teman UPD, terutama Dinas PMD, bidang PMDes dan bidang lainnya, yang begitu luar biasanya. Kami tidak perlu banyak diskusi dengan teman-teman dinas soal surat, itu paling sebentar saja, ya mungkin karena sudah ngegrup dari awal itu, sudah komitmen bersama untuk punya wiji. Kemudian Musdes serentak. Kami sebetulnya agak menjelang 17 Mei itu agak skeptis. Ini rampung koran, ini selesai apa enggak? Karena waktu itu kan problem teknis ini memaksa Pokja untuk tidak bisa maksimal di dalam bekerja. Problem server ini, sehingga di kami itu sempat waktu itu SDGs itu singkatannya adalah sedang dalam gangguan sinyal. Itu sebelum servernya berhenti. Dan sebelum servernya trouble, sedang dalam gangguan sinyal karena Wonogiri itu berbukit-bukit tempatnya, kontur geografisnya, sehingga sinyal agak susah. Kemudian di beberapa titik ya. Nah, kemudian sinyal beres lah, oke, sinyal selesai. Kemudian SDGs yang kedua itu adalah sedang dalam gangguan server. Ini karena kami tergabung di beberapa grup WA juga di Pokja Desa, jadi guyon-guyonnya begitu. Tapi kami coba selalu bakar semangat lah. Jadi sehingga ketika menjelang 31 Mei itu kami sudah lagi tidak selesai, 17 Mei lewat aja karena dashboardnya tidak bisa diakses. Alhamdulillah dari Kemendes kemudian mengeluarkan kebijakan yang permisif lah menurut kami, tapi ini cukup diterima oleh banyak teman-teman desa, karena Pak Ivan dulu pernah sampaikan kalau misalnya trouble-nya itu bukan di desa, trouble-nya di Kemendes, ya tetap bukan kesalahan dari Kemendes, jadi desa tetap bisa melakukan Musdes. Nah, Musdes 31 Mei, paling lambat 31 Mei itu kan agak mepet itu pemberitahuannya. Info terkait Musdes 31 Mei itu kan pemberitahuannya agak mepet. Dan bagi kami lumayan ini juga, kami meyakinkan kepada desa, toh banyak yang sudah selesai manualnya kan. Kalau data kami sebelum 31 Juni itu sebelum 1 Juni itu ada 92 desa. 92 desa
di 20 kecamatan yang selesai inputnya. 92 desa di 20 kecamatan yang selesai inputnya, tapi yang lainnya, sisanya itu manual memang. Tapi sudah selesai. Kami yakinkan ya sudah, toh kita juga punya pertanggungjawaban secara administratif, secara penganggaran, bahwa kegiatan ini harus selesai di 31 Mei, maka musdeskan saja. Nah, proses musdes ini kan agak 31 Mei itu kalau tidak salah hari apa ya, Sabtu Minggu apa gimana. Nah itu alhamdulillah clear semua di semua desa, dan saya salut betul pada teman-teman PD dan PLD yang komitmennya luar biasa, sehingga kami bisa serentak untuk semua desa. Jadi 251 desa ini sudah musdes penetapan sebelum tanggal 1 Juni. Yang terakhir tanggal 31 Mei itu di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Tirtomoyo, selesai jam setengah 10 atau jam 10 misalnya. Itu. Kemudian artinya kalau sesuai dengan janjinya, maka semua kepala desa akan mendapatkan sertifikat utama. Karena sebelum 1 Juni semua kami sudah selesai proses ini, 92 ini yang tadi kami sampaikan di depan, di beberapa kecamatan yang sudah tuntas di 20 kecamatan ini. Jadi memang belum semuanya selesai online, tapi karena kebijakan kementerian yang menyampaikan, Pak Ivan, bahwa sebelum 1 Juni kalau manualnya sudah selesai ya bisa musdes, maka kami sisanya ini musdes. Nah, sesuai kebijakan kementerian, maka semua sebelum 1 Juni, semua ketua Pokja, kepala desa, ini yang saya baca di DRP ya, camat dan bupati di Wonogiri akan mendapatkan sertifikat utama. Nah, ini kami terima kasih untuk semua pihak sekali lagi, karena komitmen kita bersama, hal ini bisa terwujud. Ada prestasi lagi yang bisa kita dapatkan di Wonogiri terkait desa. Terakhir, tapi ini yang selalu kami ingatkan kepada pemerintah desa. Ini yang selalu kami ingatkan kepada teman-teman pendamping lokal desa dan pendamping desa, bahwa sertifikat utama itu bukanlah yang utama. Ada yang belum tuntas, jadi masih ada yang belum tuntas. Ada pekerjaan yang belum selesai. Apa itu? Proses input. Bukan hanya proses inputnya saja, tetapi bagaimana data yang sudah dilakukan, apa proses pendataan yang dilakukan oleh teman-teman enumerator, ketua RT, admin desa, proses pendataannya, hasil pendataannya ini bisa kemudian diambil kembali oleh desa, dimanfaatkan kembali oleh desa sebagai dasar rekomendasi di dalam perencanaan pembangunan. Nah, ini yang namanya kedaulatan data desa. Jadi bagi kami, terus terang sertifikat utama bukan yang utama, tetapi justru bagaimana meyakinkan kepada desa bahwa desa harus berdaulat secara data, desa harus bisa mandiri secara data, bisa mencari datanya sendiri, kemudian mengolahnya sendiri, dibantu Kementerian Desa, dan kemudian dimanfaatkan oleh desa itu sendiri. Nah, ini Pak Ivan, Mas Koco, dan teman-teman semua, kami selalu, ini yang kami pegang, bahwa pendataan ini, kata kuncinya adalah kedaulatan data desa. Harapan kami tentunya segera bisa diakses lah dashboard-nya, sehingga desa bisa kontrol sejauh mana proses inputnya, karena teman-teman ini terus ngakses, kami minta melalui pendamping, kami minta terus menjaga api semangat tetap menyala. Mungkin Pak Ivan dan teman-teman menjaga supaya api SDGs-nya bisa menyala, begitu saja. Ini mungkin harapan kami dari Wonogiri. Terima kasih. Kami kembalikan waktu dan tempat kepada Mas Koco, Pak Ivan. Assalamualaikum. Terima kasih. Luar biasa. Jadi sertifikat memang bukan yang utama, tapi mungkin jadi yang pertama yang diharapkan untuk kemudian teman-teman di Wonogiri segera mendapatkan itu. Nanti itu bagiannya Gus Ivan nanti yang bisa. Ya Mas, titipan dari Pak Dinas, harapannya memang soal sertifikat ini bisa, walaupun bukan yang utama ya, tapi bagaimanapun kan ini apresiasi yang harus dilakukan. Ya. Masuk sebetulnya enumerator kami, Pokja desa itu juga banyak yang mendapatkan sertifikat sendiri dari camat mengeluarkan sertifikat, karena kami tahu persis yang bekerja kan sebetulnya teman-teman Pokja.
Nah, terus yang kedua, besar harapan kami Pak Menteri bisa hadir, bisa rawuh ke Kabupaten Wonogiri untuk menyerahkan secara langsung sertifikatnya kepada Kabupaten Wonogiri, dan termasuk apresiasi terkait kecepatan di dalam penyaluran BLT dan pencairan dana desa. Oke, jadi sudah terbayang di saya, jadi penegasan bahwa ketika memang sertifikat utama ini bisa didapatkan, ya memang harapannya Gus Menteri bisa hadir di Wonogiri, karena seingat saya ya beberapa hal ini memang Wonogiri menjadi tempat yang menarik untuk kemudian bagaimana penguatan pemberdayaan masyarakat desa dan seterusnya. Sebelum ke Gus Ivan, mungkin ada teman dari Wonogiri yang ingin menambahkan? Oke, kalau tidak ada kita sampaikan ke Gus Ivan. Silakan Gus, diberikan responnya. Tapi beberapa catatan saya sih sebenarnya lebih pada mapping di awal yang luar biasa dari teman-teman pendamping desa, bahwa ini berarti terkait dengan anggaran, maka kita harus ketemu dengan kepala desa sebagai kuasa anggaran untuk kemudian meyakinkan bahwa data SDGs ini menjadi sangat penting. Kemudian down to earth-nya, artinya menurunkan bahasa-bahasa yang dari Kemendes menjadi bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh teman-teman di desa. Ini menjadi, menurut saya menjadi bagian yang menarik juga. Dan yang menarik berikutnya yang tadi itu singkatannya SDGs tadi, jadi sedang dalam gangguan sinyal sama gangguan server, ini menarik juga ini. Silakan Gus Iwan. Ya Gus Koco, kerabat desa, terima kasih ini dari Wonogiri, penyampaian yang sangat teratur, sistematis, sehingga memudahkan juga untuk Kementerian Desa merespon dalam bentuk bagaimana supaya bisa jadi modul pelatihan. Jadi itu tadinya daulat data desa, dalam hal pengetahuan pendampingan nanti akan ada daulat pengetahuan pendamping itu. Jadi memang semuanya berbasis pendamping. Contohnya kemarin sambil makan siang Gus Menteri bertanya tentang inovasi pendamping dan bagaimana kalau nanti ada 1 bulan di mana Kementerian Desa itu memusatkan seluruh kegiatan, ya, dan itu diantaranya adalah untuk apresiasi inovasi pendamping. Jadi makanya menjadi penting pendamping untuk bersegera. Halo Gus, ini sedang dalam gangguan panggilan ini. Jadi sinyalnya agak ngedrop. Silakan lanjut Gus. Sorry. Lanjut. Iya. Sorry, SDGs juga ini sedang dalam gangguan sinyal juga. Jadi menurut saya kolaborasi atau sinergi pemahaman tentang bahwa ini program menjadi penting, menarik, dan memang memberikan manfaat, ini menjadi sesuatu yang sangat mendasar saya pikir. Jadi bagaimana kabupaten melihat ini kedaulatan data desa luar biasa. Jadi idenya ide kedaulatan, tidak bicara ketahanan tapi sudah bicara kedaulatan. Jadi yang
kalau beberapa waktu yang lalu itu bicara tentang kuasa data ada di mana, kuasa data ada di desa. Ini bicara kedaulatan data desa. Silakan Gus Ivan lanjut. Halo Gus. Ya, SDGs juga. Halo, bisa? Ya, silakan. Ya, Gus. Ya. Untung namanya SDGs, gangguan sinyal. Kalau SDGI gangguan dari Ivanovic nanti. Jadi kami ingin sampaikan tadi yang merespon dari Wonogiri. Jadi pada hari Rabu waktu itu, Rabu dan menjelang makan siang itu kami sampaikan ke Gus Menteri karena ini tentu saja berita yang sangat besar bahwa ada satu kabupaten bisa selesai seluruh pendataan SDGs desa. Kami forwardkan itu dari Gus Satya WA-nya. Besar harapan kami Gus Menteri ke Wonogiri. Kalau jawaban beliau sih siap mat. Jadi tinggal waktunya nanti. Seperti biasa beliau kalau ke lokasi waktunya akan sangat dadakan gitu supaya tidak perlu banyak persiapan penyambutan, sebetulnya maksudnya begitu. Yang substansial saja, misalnya datang ke desa. Tapi kalau sudah level kabupaten berarti Pak Bupati menyampaikan apa rencana penggunaan datanya seperti itu. Contohnya yang hari ini dari Mesuji akan membentuk tim untuk tim aksi SDGs desa seperti itu. Jadi yang diperlukan memang yang pasti-pasti saja, yang akan berguna untuk warga desa. Seperti itu, Gus Koco. Mungkin memang yang jadi perhatian juga itu adalah bagaimana membangun, kalau istilah Gus Koco tadi menyederhanakan bahasa, membangun narasi ke desa tadi, bahwa narasinya adalah daulat data desa. Itu kata-kata yang pendekatan pendampingan yang biasanya sangat penting. Kalau istilah Clifford Geertz disebut sebagai cultural bridge gitu. Jadi jembatan budaya yang kemudian bisa langsung menggugah warga desa untuk langsung turut mendukung proses ini gitu. Begitu Gus Koco. Saya rasa kalau melihat chat dan YouTube banyak yang menyampaikan profisiat untuk Wonogiri ya. Terutama karena berbagai triknya tadi, strateginya itu, dan bagaimana bisa kompak dari pemerintah hingga warga desa, kemudian dari pendamping pemerintah desa, kemudian dari Pokja dengan camat. Tadi camatnya juga punya kreativitas untuk memberikan sertifikat bagi para anggota Pokja. Jadi itu hal yang menarik itu. Kreativitas seperti itu yang saat ini menjadi pelajaran ya, untuk peningkatan kapasitas pendampingan ke depan. Oke. Maaf Gus, ini agak gitu. Artinya mungkin bisa berbagi cerita sebenarnya. Membangun kolaborasi ini kan menjadi kata kunci. Menurut aku sih kata kuncinya memang bagaimana sinergi para pihak, termasuk juga tadi disampaikan teman-teman mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, atau mungkin juga teman-teman pemuda yang sempat belajar jadi mahasiswa untuk kemudian care dengan agenda dan seterusnya. Ini kalau boleh tahu, sebenarnya kekuatannya lebih pada bagaimana teman-teman pendamping profesional ini membangun komunikasi, atau
lebih pada memang keterbukaan dari pemerintah daerah atau ruang atau semangat dari Pemda sendiri memang membuka untuk kemudian lebih pengen bekerja sama, berkolaborasi dengan para pihak. Mungkin dengan waktu yang masih tersisa. Silakan saja. Ya, ya yang kedua itu yang paling penting memang. Ketika kabupaten memberikan ruang bagi kami untuk berkolaborasi di dalam berinovasi di dalam pendampingan, ini menjadi kami di Wonogiri itu diberi ruangan khusus memang di kantor dinas PMD. Tapi paling di kantor dinas itu seminggu bisa dihitung jari karena kami kantornya kadang ke Bapeda, kadang ke dinas sosial, kadang ke Kominfo. Jadi dan mungkin ditambah kemampuan di dalam proses berjejaring ini, sehingga kami sering dikenalkan pada awalnya ini tenaga pendamping, sehingga ini harus bantu. Memang di Wonogiri akhirnya pekerjaannya itu jadi terus terang agak ini, kalau teman-teman kadang-kadang PD dan BLD itu sering mengeluhkan juga ya, kok dibanding kabupaten lain kok kami tidak terlalu kok relatif lebih banyak nih tugasnya. Nah, karena kita memang itu dampak dari itu, dan yang harus disadari bahwa ketika semua OPD ini sudah mengenal kami, memang pekerjaannya tambah, tetapi di dalam proses koordinasi jadi lebih mudah juga. Bukan hanya pada SDGs, tetapi pada sektor-sektor lain juga demikian, untuk stunting, untuk perencanaan pembangunan, untuk kolaborasi sinergi dan sebagainya, bahkan sampai untuk desa wisata, kemudian sistem informasi desa, internet desa, termasuk yang lain soal infrastruktur dan sebagainya juga relatif lebih mudah. Gitu, Mas. Oke, artinya yang saya mungkin bisa sarikan artinya mungkin kesuksesan atau kelancaran dalam secara khusus mungkin membangun data desa ini memang yang menjadi sangat penting atau mungkin menjadi bagian yang tidak boleh dilepaskan adalah bagaimana peran supradesa atau bagaimana peran kabupaten khususnya untuk kemudian memang tingkat kesadaran untuk memberikan ruang kepada teman-teman pendamping ini sangat cukup, dan tingkat kesadaran bahwa desa memang harus punya data, punya kedaulatan data yang itu mungkin kalau mungkin kita bisa berdiskusi dengan teman-teman di Pemda, mungkin ya ada pemahaman bahwa ketika desa punya data yang valid, maka sebenarnya ya cukup membantu untuk perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten, kan kira-kira seperti itu. Ketika tingkat kesadaran atau keterbukaan teman-teman di tingkat kabupaten mungkin belum terlalu terbuka, mungkin kreativitas atau inovasi teman-teman pendamping akan cukup mendapatkan hambatan. Mungkin kira-kira seperti itu yang bisa saya tangkap. Betul ya, Satya ya? Artinya kreativitas teman-teman, inovasi, kalau kemudian pihak pihak kabupatennya, pihak Pemdanya tidak memberikan cukup ruang, kan akhirnya akan menghambat semangat dan kreativitas inovasi teman-teman. Kira-kira gitu, Satya? Ya, betul Mas. Jadi kalau misalnya kami tim TA Wonogiri ini ditempatkan di kabupaten lain, belum tentu hasilnya akan seperti ini juga. Ya, harus yakinkan itu. Jadi tidak semua kabupaten mungkin bisa dilakukan proses seperti ini. Yang penting tetap semangat, dan jangan lupa setiap kebijakan itu pasti ada pro kontra. Maka bagaimana pendamping itu harus bisa bersiasat untuk menerjemahkan itu sehingga bisa diterima oleh desa. Saya kira demikian. Oke, terima kasih. Tidak berasa kita sudah di penghujung acara, sudah pukul 7. Gus Ivan, masih ada yang ingin disampaikan sebagai closing? Silakan. Ya, Gus Koco. Jadi pelajaran yang menarik dari pagi hari ini itu memang inovasi dan kreativitas itu saat ini itu sepertinya memang ujung tombak pendampingan kita itu. Jadi itu memberikan banyak
banyak sebetulnya banyak tenaga, energi, karena dihantam dengan apapun tetap bisa punya celah untuk selalu kembali lagi gitu. Jadi itu yang antara lain bisa kami refleksikan, Gus Koco ini. Oke. Sukses ini untuk Wonogiri ini. Sudah banyak yang mengakui di YouTube dan di chat kita ini ya. Mantap. Oke. Sampai ketemu nanti. Kalau saya diminta mendampingi nanti sampai ketemu di Wonogiri, kalau enggak ya Gus Menterinya sendiri yang ke sana. Oke, terima kasih. Luar biasa, kita berharap Gus Menteri juga mungkin ada kesempatan menyaksikan acara kita sehingga kemudian memutuskan untuk berkunjung ke Wonogiri, ketemu dengan anak-anaknya yang di Wonogiri yang sudah bekerja luar biasa. Saya pikir itu yang kita bisa sampaikan, kita bisa agendakan di pagi hari ini. Sarapan SDGs Desa semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Kita hadir tiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Jangan lupa untuk menyaksikan. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, lupus kental baris, salam SDGs Desa, salam Desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergandengan dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.